yang pasti akan dihadapi oleh semua makhluk hidup di muka bumi ini dan tak ada satupun yang dapat menghindari bila sudah tiba waktunya. Khususnya bagi manusia, dipisahkan dengan orang-orang yang disayangi menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan. Pemanjatan doa untuk yang meninggal serta upacara penguburan yang sakral menjadi sebuah ritual yang dilakukan untuk mengenang dan menghormati mendiang. Namun ternyata di beberapa negara memiliki ritual kematian yang masing-masing dan bahkan dapat dikatakan unik serta tidak biasa. Berikut On The Spot telah merangkumnya dalam ritual kematian yang tak biasa. Diawali dengan ritual kematian berdansa dengan orang mati. Untuk sebagian besar masyarakat di Malagasy, Madagaskar yang terletak di Afrika Tenggara ini, ada sebuah ritual yang disebut Famadihana, yaitu sebuah ritual mengeluarkan orang-orang yang sudah meninggal dari kuburnya dan melakukan perayaan bersama mereka. Hal ini diyakini bahwa semangat dari orang yang sudah meninggal tersebut akan bergabung dengan nenek moyang mereka setelah tubuhnya membusuk. Perayaan yang diiringi dengan tarian-tarian bersama mayat ini biasanya diadakan setiap 7 tahun sekali dan menjadi sebuah ajang reuni keluarga dengan bersuka cita. Selanjutnya adalah ritual kematian yang menggunakan peti mati fantasi. Kematian biasanya selalu identik dengan nuansa berkabung yang penuh dengan warna kegelapan. Namun tidak bagi masyarakat Teshi di Accra Nini, Ghana, Afrika Barat. Bagi warga pinggiran Accra Nini ini, ada kebiasaan di mana mereka harus menguburkan orang-orang yang meninggal dalam sebuah peti mati fantasi, yaitu peti mati yang berbentuk unik dan lucu seperti ikan-ikanan, gitar, buah-buahan, maupun benda elektronik yang merupakan gambaran profesi sebelumnya dari orang-orang yang meninggal tersebut. Dan uniknya lagi, replika raksasa dari peti-peti mati yang lucu-lucu tersebut akan ditampilkan di ruang pamer peti mati di pusat kota Accra ini. Selanjutnya adalah ritual memumifikasi diri sendiri. Hal ini membuat ritual menjelang kematian terdengar seperti lelucon. Beberapa biksu Buddha yang disebut Sokohinbutsu di Jepang tidak hanya melakukan bunuh diri, namun mereka juga melakukannya dengan cara yang dipercaya dapat menyebabkan mereka menjadi mumi. Proses ini dimulai dengan diet makan kacang dan buah-buahan yang dikombinasikan dengan kegiatan fisik yang keras sehingga lemak di tubuh berkurang. Selanjutnya mereka akan menghilangkan cairan di dalam tubuh dengan meracuni tubuh mereka untuk mencegah serangan belatung. Ini dicapai dengan mengkonsumsi kulit, akar, dan teh beracun selama 1000 hari. Terakhir, para biarawan itu akan memasuki sebuah makam batu untuk menunggu ajal yang menjelang dengan duduk dalam posisi lotus sambil membunyikan lonceng setiap harinya agar biarawan lain tahu bila dirinya masih bernyawa. Dan ketika lonceng tidak lagi berbunyi, para biarawan akan segera menyegel makam selama 1000 hari sebelum akhirnya dibuka untuk memverifikasi mumi biksu yang meninggal tersebut. Ritual kematian yang tak biasa berikutnya adalah pemakaman langit yang dilakukan oleh masyarakat di Tibet. Iklim keras yang ada di Tibet dengan tanah berbatu-batu membuat pemakaman di wilayah sana terasa sangat mustahil. Sehingga seluruh warga Buddha di Tibet melakukan untuk sebuah ritual pemakaman yang dinamakan pemakaman langit, di mana tubuh jenazah akan dicincang, dicampur dengan tepung, dan diatur sedemikian rupa agar dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Hal yang terdengar cukup kejam ini dilakukan mereka karena diyakini bahwa tubuh hanyalah sebuah kapal untuk jiwa dan harus kembali ke alam. Ritual kematian yang tak biasa selanjutnya adalah puasa untuk kematian di India. Ritual tersebut telah dilakukan oleh seorang wanita India yang telah menghabiskan separuh hidupnya melawan penyakit kanker yang bernama Vimla Devi yang meninggal pada 2006.
Namun penyebab kematiannya itu bukanlah karena kanker yang diidapnya, melainkan ritual puasa selama 13 hari yang disebut sanhara, yang biasanya dilakukan setelah seseorang memutuskan bahwa tujuan hidupnya sudah tercapai dan siap untuk pemurnian spiritual, yaitu dengan kematian sukarela. Ritual ini kebanyakan dipraktikkan oleh Jain, yaitu sebuah komunitas yang percaya anti kekerasan terhadap semua makhluk. Namun ritual ini tetap menjadi kontroversi sebagian besar pemuka masyarakat di dunia, karena sering dianggap sebagai bentuk bunuh diri atau euthanasia. Dari ritual pemakaman tak biasa yang terakhir adalah pemakaman di wilayah Tanah Toraja, Indonesia. Sebuah ritual yang sangat diagungkan penduduk setempat ini merupakan upacara pemakaman yang disertai dengan musik, tari-tarian, dan pesta untuk sejumlah tamu. Seperti diketahui, upacara pemakaman ini merupakan upacara yang menyajikan kemewahan yang dapat menghabiskan dana hingga miliaran rupiah. Sehingga bagi keluarga almarhum yang belum memiliki biaya pemakaman yang cukup, diberikan penangguhan waktu untuk penguburan. Sambil menunggu mengumpulkan biaya pemakaman, jenazah akan dibungkus dan disimpan di dalam rumah dan tetap diperlakukan sebagai orang sakit, bahkan dimasukkan dalam rutinitas sehari-hari. Pemakaman yang sebenarnya akan terjadi ketika keluarga telah melakukan upacara kematian hingga berhari-hari, mulai dari adu kerbau, pemotongan 150 kerbau dan babi untuk dibagikan, hingga menempatkan peti mati di kuburan gua atau tergantung di tepi. Pemirsa, itulah ritual kematian yang tak biasa yang ada di dunia versi On The Spot.